Ya, jadi pertanyaan menunggu Gibrankah itu akan kami ulas ya di dalam beberapa menit ke depan ya bersama dengan beberapa menit ke depan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita perkenalkan, sudah ada Fasko Ruseimi Sikumbang dia ini. Nah, itu dia. Politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Fasko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fasko. Di sebelahnya juga sudah ada analis politik sekaligus juga Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting Bang Pangi Syarwi Caniago. Masih Pak. Selamat pagi, Bang Selamat pagi. Pagi, Bang. Mas Ipang. Diskusi Ini kita ya. pagi ini dipandu oleh Arif Fadil Piliang juga. Oh iya, Orang Minang, orang Minang. Saya mau ke Bang Fasko dulu Bang. Kalau melihat ini kan emang benar masih menantikan Gibran nantinya, dan kabar-kabarnya mendengar bahwa ada permintaan langsung dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi untuk meminang Gibran dalam Pilpres 2024. Gitu ya. Gitu ya. Kita konfirmasi, kita konfirmasi kepada Ketua DPP Partai Gerindra. Benar nggak nih Bang? Itu ya. Nah, prinsipnya gini, kalau di Pak Prabowo sendiri ya, kita ini memang punya budaya musyawarah tetap. Nggak ada yang namanya kita itu bisa lebih punya powerful sendiri, bisa menentukan siapa pasangan kita. Pasti Pak Prabowo akan berdiskusi dulu dengan para ketua-ketua parpol yang dalam koalisi bersama bareng-bareng ya. kita gitu loh. Jadi siapapun usulannya itu akan didudukan bareng-bareng bersama-sama lah, siapa untuk kepentingan bersama. Tapi Bang Fasko, kan kita kan ketahui juga isi kepala masing-masing yang ada di koalisi Indonesia Maju ini kan tentu kan juga punya calon masing-masing juga gitu. Partai Golkar tetap konsisten dengan nama Erlangga Hartarto. Lalu Zulkifli Hasan Ketua PAN juga dengan nama Erick Thohir. Lalu PBB Yusril Iza Mahendra bahkan sudah ada balihonya di mana-mana begitu bersanding dengan Prabowo Subianto. Bagaimana cara Partai Gerindra akan tetap memperjuangkan Gibran Rakabuming Raka terhadap mereka-mereka yang sudah punya calon masing-masing ini gitu loh. Di saat kita bicara raso kalau di Minang ya, semua bisa ketemu kok. Raso itu ya. Raso. Jadi kalau kita melihat ini, poinnya adalah gimana kita bisa duduk bareng-bareng, diskusi mana yang terbaik lah. Intinya nanti kan keputusan itu kan masih lama, masih berapa hari lagi ya masih. Iya, tapi kan pendaftaran kan 19. Sebentar lagi Bang. Masih lama itu. Iya. Itu Endingnya memang masih lama. Masih berapa jam itu kan ya masih? Iya, masih lama kan. Bang Fasko, tapi kenapa harus menunggu Gibran begitu? Apakah memang biar full endorsement Pak Jokowi ke Prabowo Subianto dan juga Gibran atau gimana nih pertimbangannya? Yang bilang harus menunggu Gibran? Kita konfirmasi. Kita konfirmasi ya. Hari ini mengonfirmasi ke Bang Fasko. Intinya gitu. Intinya apapun itu keputusannya nanti ditunggu aja. Jadi biar seru. Biar seru. Apapun hasilnya nanti, tetap Pak Prabowo memang harus diskusikan bareng-bareng sama partai koalisi. Ini menarik loh. Tapi sudah mengerucut belum sih nama-nama capres yang di siapa Pak aja Prabowo? Cawapres. yang ada siapa aja? Yang ada siapa aja? Misalnya. Ya ada Erlangga, ada Erick Thohir, ada Gibran, ada Gibran. Ya udah itu kira-kira tinggal didiskusikan nanti kan. Kalau Khofifah gimana Khofifah? Bisa juga. Siapapun bisa lah intinya ya. Tapi kalau baliho-baliho yang Pak Prabowo kan baik hubungannya kemana-mana, baik juga. Enggak gini, terlalu baik hubungannya kemana-mana, takutnya dia ditinggal juga kayak Muhaimin Iskandar gitu loh ibaratnya. Yang tinggal siapa? Ya Prabowo Subianto kan ditinggal kan? Saya konfirmasi loh ini. Oh gitu ya? Bukan tinggal meninggal sebenarnya itu mah. Tapi? Ya ini mungkin ada bicara urusan yang lain, makanya ada tugas yang lain atau apa yang lain. Tidak khawatir Prabowo bila mana ada urusan yang lain juga oleh para teman-teman di koalisi ini gitu. Nah ini dia, saat bicara raso ini sudah kanai ya. Kalau orang Minang itu bicara raso ini sudah kanai. Kayaknya nggak akan kemana-mana. Bang Fasko, tapi kalau berbicara Gibran Rakabuming Raka kan sudah ada yang punya ya? PDI Perjuangan begitu kan. Nah, berarti harus ada pendekatan khusus dong ke PDI Perjuangan. Kalau melihat kan nampaknya saat ini komunikasi ke arah sana apakah sudah ada begitu Bang? Konfirmasi lagi nih Bang. Itu ditanyakan langsung sama pihak yang PDI Perjuangan lah. Oke. Saya ke Bang Ipang deh. Bang Ipang, kita sudah berusaha ya melakukan konfirmasi nih kepada Ketua DPP Partai Gerindra ya. Kalau Anda melihat kenapa berlama-lama, berlarut-larut, tapi kecenderungan lama-lama netizen, masyarakat melihatnya kayaknya nunggu momen Gibran kayaknya ya. Anda melihat itu juga nggak? Iya, saya melihat ya wait-and-see menunggu waktu yang cukup panjang atau bisa terlalu lama, terlalu cepat kan. Tetapi konteks ini karena kan ada katanya putusan MK yang masih ada diksi penambahan yang ditunggu-tunggu. Ya, pakai koma kan, bahwa minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai pejabat daerah. Ya. Nah itu kan
apakah ini yang ditunggu oleh Gerindra sehingga nanti baru mengumumkan cawapresnya. Karena kalau kita lihat di 40 tahun titik kan selesai dong ya berarti ya. Harusnya udah selesai, Tidak ada artinya kesempatan lagi untuk Gibran. tidak ada peluang, Ya. kan nggak ada. Tetapi dengan ada koma bahwa kalau nanti pernah menjabat sebagai kepala daerah, berarti kan masih ada ruang untuk Gibran. Nah itu mungkin menunggu itu, Gerindra mempersiapkan menunggu waktu yang tepat kapan itu diumumkan. Saya nggak tahu MK mengumumkan. Tapi begini juga dari survei Voxpol kemarin itu memang 68% itu masyarakat setuju dengan usia minimal 40 tahun. Hanya 19% yang tidak setuju. Ya. 19% itu kalau kita breakdown lagi, itu memang 30 sampai 35 itu hampir 20%. Tapi usia memang keinginan publik ada, tetapi tidak besar juga sebetulnya. Nah, sekarang adalah bagaimanapun hubungan kan katanya itu ketua MK-nya kan punya hubungan. Nah, kita lihat aja sense of politik die endusnya ini apakah memang sebenarnya kan Pak Prabowo pernah terus terang loh. Terus terang dia. Jujur kan begini. Kalau cawapres itu ditentukan Pak Jokowi, kan begitu. Iya. Pernah Ada tercetus ucapan seperti itu. saya rekaman itu ada atau tidak, tapi pernah saya dengar gitu bahwa cawapres itu akan ditentukan Pak Jokowi. Tapi ditentukan Pak Jokowi kan belum tentu anaknya juga kan? Nah itu menarik, apakah betul siapa sih yang nggak sayang sama anaknya Mbak? Kan gitu persoalannya. Orang tua siapa yang nggak sayang sama anaknya? pastilah, Kalau tidak memang bisa ada dipungkiri, peluang, Pak Jokowi hanya bilang kan begini, kalau sepanjang tidak ada regulasi yang menghambat, kan selalu beliau bilang anak saya belum punya pengalaman, sayang, kasihan, nanti menjadi bulan-bulanan lah, karena beliau baru wali kota kan, pengalaman. Tapi kalau sepanjang momentum itu ada, peluangnya ada, celahnya ada, regulasinya siap untuk itu, undang-undang mengatur itu juga tidak menjegal, saya pikir juga Pak Jokowi akan happy-happy saja. Bahkan ada tawaran yang menarik katanya Pak Jokowi akan jadi ketua umum Gerindra kan. Pak Jokowi happy-happy saja, tapi koalisi yang di dalam Pak Prabowo happy nggak kalau dipilih Gibran nantinya? Nah persoalannya persamaan kepentingan di situ kan juga kuat ya. Karena berkoalisi tanpa syarat atau berkoalisi dengan tidak pakai syarat. Nah kalau misalnya PAN berkoalisi tanpa syarat, berarti kan nggak ngoyo, nggak maksa Erick Thohir. Tapi kayaknya ngoyo kalau Erlangga mengatakan koalisi tanpa syarat, maka Erlangga juga nggak maksa dong harusnya. Termasuk Yusril P3 kan. Artinya hak veto prerogatif ada pada Pak Prabowo. Tapi Dan Pak Prabowo sudah berucap. Pak Prabowo pernah berucap bahwa cawapres itu akan saya serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi. Dan artinya kalau tidak senang ya keluarlah itu semua koalisi-koalisi itu kan begitu kan. Nah, kalau tidak senang, tapi persamaan kepentingan koalisi kita ini kan transaksional pragmatis. Sepanjang who gets what, where and how kan, bicara apa, dapat apa, bagaimana. Tetapi kalau kemudian ada deal lain, kan mereka juga mundur satu langkah. Tapi misalnya ada tawaran menteri 5, 3, kan merubah peta juga. Ya transaksional dan pragmatis kan, tidak ideologis, tidak programatik yang lain. Jadi itu yang saya cermati, meskipun memang poin kedua Mbak Arif Adil, Mbak Rati, dinasti politik itu juga menjadi perhatian saya. Kalau misalnya kita tanya kepada masyarakat, bagaimana pendapat masyarakat tentang dinasti politik, itu 70% nggak setuju. Karena apa? Akan menyebabkan penurunan terhadap kualitas demokrasi. Itu hampir 59%. Nah, kemudian kita tanya lagi, kalau sedang menjabat, gitu, punya hubungan dengan pejabat, kerabat, bupati, wali kota, gubernur, itu juga tidak baik untuk karena sedang menjabat. Karena itu juga tidak membuat lapangan pemilu kita jadi lapangan datar. Karena kan abuse of power itu ada potensinya. Berbeda misalnya ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, misalnya akan membuat penyelenggara pemilu kita, lapangan pemilu kita jadi datar. Tetapi kalau regulasi mengizinkan, kan susah juga kita bicara dinasti politik. Karena dinasti tidak pernah ada pasal yang mengatur, walaupun meski masyarakat menginginkan, Mbak Rati ya, menginginkan ada regulasi yang mengatur agar dinasti politik itu bisa menurun. Tapi kita, sepanjang yang saya cermati, yang saya pelajari, sejauh ini kita nggak punya regulasi untuk menghambat dinasti politik, nggak ada. Bahkan membiarkan hubungan ke atas ke bawah garis darah itu kan, tidak membatasi. Ya udah, kita susah bicara dinasti. Semakin menarik lagi diskusi kita, bila mana kita juga mengutip ya pemberitaan juga dalam 1-2 hari terakhir, Bang Fasko, Bang Ipang, ini judulnya Tunggu Putusan MK. Kaisang Pangarep dukung Gibran jadi cawapres Prabowo. Ini kita bahas nanti ya.